Halo semuanya, sekarang kita ke video yang terakhir dalam modul ini, yaitu partitioning based clustering method. Nah, sebelumnya kita belajar tentang klasifikasi menggunakan k-nearest neighbor, di mana klasifikasi itu bersifat supervised, ya. Artinya dia udah dilabelkan. Sekarang kita masuk ke clustering. Clustering itu bersifat unsupervised. Nah, dia nggak diberi label. Kalau di klasifikasi kan diberikan label yes atau no, ya kan? Jadi kalau datanya ini maka dia yes, datanya ini maka no. Nah kalau di data clustering dia tuh nggak mempunyai label, melainkan dia langsung membedakan atau mengelompokkan berdasarkan kesamaan sifat. Apa itu kesamaan sifatnya? Kita masuk ke sini. Dia ada kamins, kamedians, dan kamedoids. Nah, kamins ini berarti kesamaan sifatnya itu rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Jadi sebuah data itu cenderung kemana sih? Berdasarkan nilai rata-ratanya. Median berarti dari namanya di nilai data tengahnya. Nah kalau Kamedoids itu lebih ke data atau nilai sentral. Gimana ya bilangnya? Nilai yang paling tengah. Oke, yang lagi ngebug ini. Kita langsung ke contohnya. Nah, ke la 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 la. Nah gini, tahapannya itu adalah yang pertama kita inisialisasikan dulu apa yang menjadi center atau pusatnya. Nah, di sini kebetulan dia ngambil K-nya 2 ya. K, kenapa nih ya? K-nya 2. Ya, apa yang kita ambil centernya? Untuk tahap pertama, kita ambil secara random. Secara random. Oke, dia ngambil yang ini ya. Nah, setelah itu apa? Kita tentukan dulu jarak terdekatnya pakai Euclidean distance. Oke, ternyata untuk data yang ini, dia lebih dekat ke si yang merah. Makanya dia yang merah ini. Nah, setelah dapat, gimana dia? Setelah dapat, semua data-data yang diklasifikasikan di dalam satu klaster ini, cari rata-ratanya ya untuk Cummins. Ternyata dapatlah rata-ratanya di sini. Rata-rata itu apa? Berarti jumlah data misalnya itu ada K1 tambah K2 sampai KN. Mana ini? Dibagi sama N-nya. Setelah itu bagaimana? Oke, setelah itu ulang lagi tahap ini. Tahap yang ini. Apa tahap ini? Mencari Euclidean distance. Nah, ini kan udah ditemukan senternya. Cari lagi Euclidean distance dari masing-masing titik ini. Ternyata Euclidean distance-nya itu berubah ya. Ya, kan ini dia gini-ginian. Ini kan hasilnya dari yang ini. Ketika pusatnya masih yang ini. Nah, ketika pusatnya yang ini dan ini, cari lagi Euclidean distance-nya. Kalau udah ketemu Euclidean distance-nya, ulang lagi tahap yang mencari klaster baru. Artinya
Ini kan Euclidean distance, ini Euclidean distance yang terbaru. Nah, dari yang senternya di sini, cari lagi rata-rata ketika Euclidean distance-nya seperti ini. Oke, ternyata dia ini. Nah, ulangi lagi tahapnya sampai si sentroid ini, yang dua biji ini, dia itu bakal sama. Misalnya, ketika dia dari sini ke sini, sentroidnya masih sama, berarti stop. Tapi kebetulan ini kan nggak sama ya. Yang merah memang tetap, tapi yang biru dia berubah. Oke, begitulah ya. Aduh, sekarang kita ke medoids. Nah, medoids itu inisialisasinya sama ya. Oke, pertama kita tentukan yang menjadi center atau pusat sentroidnya. Inilah kita ambil. Oke, setelah itu carilah em, jarak terdekatnya. Dia lebih dekat ke center mana? Ternyata dia dapetnya kayak gini. Ini gambar yang ketiga. Ini ada gebek ya pengen pengen aku. Oke, setelah itu udah terbentuk ini, kita nggak nyari rata-ratanya, kita nggak nyari apa apalah. Tapi kita tentukan lagi titik yang baru, random. Di sini kita ngambil titik yang ini. Nah, kita hitung total cost swapping dari titik ini ke masing-masing titik itu. Ini agak ribet ya, nantilah kita masuk ke satu hal. Ini banyak teorinya. Nah, kalau median mirip sama means. Bedanya, median sini yang kita ambil bukan rata-ratanya, tapi nilai tengahnya. Langsung aja lah ke contoh. Banyak teori, nanti nggak ngerti. Nah, considering the K-means algorithm, after the current iteration, we have three centroid. Ya, kita udah punya tiga centroid nih. Di manakah titik ini dan ini akan diassign? Ntar ya aku set up dulu point tab. Oke, udah siap. Ah, tahap pertama kita cari dulu ya Euclidean distance dari titik ini. Ini kita bilanglah P1. Dan satu lagi P2. Oke, misalnya Euclidean distance dari P1 ke cluster yang satu. Oke, rumusnya tadi apa? Ini untuk si X, ini untuk si Y. P1-nya 0,5, C1-nya 0. Terserah ya, mau 0 dikurang 0,5 atau 0,5 dikurang 0, terserah. Tapi nanti harus bersamalah dengan variabel Y-nya. Nah, misalnya aku mau buat si C1 dulu, berarti 0 dulu aku buat. 0 dikurang sama 0,5 berarti. Dikuadratkan, ditambah. Nah, Y-nya apa? 1 dikurang 0,5. Kuadratkan. Nanti hasilnya itu eh, 2 akar 0,5 akar 2. Atau 0,5 dikali 1,41 ya. 0,5. Oh, kali 1,4. Oh, iya, iya, iya. 41. Berapa itu?
0,7, 0,7, 0,7. Oh, haleluya. 0,707. Oke, mau saja lah. 0,707. Cari juga dia Euclidean distance dari P1 ke C2. Ya, tinggal diganti aja. Sekarang 0,2,1. Berarti ini 2 dikurang 0,5. Ini 1,1 kurang 0,5. Jadi nanti ini hasilnya nggak masalah. 1,5. 1,58. Nanti jarak P1 sama C3 itu hasilnya 2,121. Nggak percaya, buktikan sendiri. Nah, berarti jarak terdekat si P1 itu terhadap C, C berapa yo? C2. Ya, 1, salah. Aku kena tipu. C1 0,7. Artinya si ini poin 0,5,0,5 ini bakal diklasterkan ke si C1. Hore. Gimana untuk yang ini? Cari sendiri. Sekarang kita ke exercise 2. Considering the K-means algorithm, if points, so Inggris kali aku. Ini ada 3. Nah, kita dikasih tahu tiga titik. Yang ditanya adalah apa yang menjadi centroidnya, menjadi first cluster. Iya, apa yang menjadi new centroid? Nah, kalau berdasarkan cara yang tadi kan, centroid yang pertama itu random. Oke. Tapi kalau untuk soal ini, mungkin dia nanyanya setelah oke, oke, oke. Nah, yang untuk menjadi centroid pertama itu random kalau nilai K-nya itu lebih dari satu. Oke. Kebetulan ini K-nya satu ya. Karena we're assigned to the first cluster now. Artinya baru ada satu cluster. Oke. Sorry, sorry, sorry. Oh, ini ceritanya gini. Jadi datanya itu udah kita klasifikasikan ke dalam beberapa cluster. Nah, tapi untuk suatu cluster, di sini dia bilang first cluster. Berarti cluster pertama anggotanya yang 3 ini. Pertanyaannya, apa yang menjadi centroid yang terbaru untuk cluster yang ini? Karena namanya means, berarti ya rata-ratanya dong. Oke. Berarti centroidnya adalah X, Y sama dengan haleluya. Kalian belajar bahasa Inggris ya, jangan bercanda terus. Nah, untuk X-nya itu apa? Berarti rata-rata dari nilai X. Kenapa lagi ini? Ada minus dua. Ya, ini dia. Satu, satu, minus dua. Satu tambah satu, tambah minus dua, nol. Dibagi sama jumlahnya, ada 3 poin. Nol. Oke, koma. Y-nya ada minus tiga, satu, dan dua. Minus tiga tambah satu tambah dua, nol. Dibagi tiga, nol juga. Berarti yang menjadi sentroid terbaru adalah ini. Oke, baik. Sekarang ke Kamedian. Kalau tadi yang menjadi new clusternya itu rata-rata ya, ini kan mens kan rata-rata. Nah, untuk median berarti bukan rata-rata tapi nilai tengahnya. Gimana caranya? Tinggal urutkan saja X dan Y untuk masing-masing titik. Untuk X-nya itu eh, untuk X kita belah X besar ya, menandakan himpunan.
Ada apa saja teman-teman? Ada minus satu, minus 3, minus 2. Urutkan dari yang terkecil. Minus 3, minus 2, minus satu. Nah, nilai tengahnya apa? Berarti urutan ke 2, tengah-tengah. Minus 2. Untuk Y berarti ada 3, satu, minus satu. Haleluya. Minus satu, satu, 3. Apa nilai tengahnya? Nilai urutan kedua. Ya, satu. Berarti new centroidnya adalah min 2, satu hore. Gimana kalau dia ada 4 data? Ya misalnya 2, 4, 5, 10. Nilai tengahnya mana? Nggak ada ya, karena dia genap. Jadi kalau gini, mediansnya gimana? Artinya, mediansnya adalah penjumlahan dua data yang paling tengah dibagi sama 2. Hasilnya adalah 4,5. Ini contoh aja ya, nggak usah ingat. Oke, considering the k-medians algorithm, bla 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 sama itu. Salah cetak. Nah, tapi kita nggak ada bahas kamu apa, momogi ya, medoids ya. Medoids ini gimana sih? Ya, meskipun tidak ada di PPT, tapi dia ada di PDF ini yang ada di JIS. Nah, misalnya dikasih data nih segini, terus dikasih tahu K-nya 2, diambil random. K-nya itu ada titik 8,5 dan titik 4,5. Kalau yang tadi si mens dan median itu cari pakai Euclidean distance, ini dia nggak pakai di Euclidean, tapi di similarity. Oke, misalnya tadi kan yang menjadi centroid dia 8,5 nih. Nah, untuk si data pertama atau data dengan indeks 0, X-nya 8, Y-nya 7. Berapa bedanya 8 ke 8? 0. Berapa bedanya 7 ke 5? 2. Berarti ketidaksamaannya dengan C1 adalah, eh, sorry, salah tuh salah. 8, 8, 7, 5, 8, 4, 4. Oke, ini salah ya. Ini C2. Ini C1. Ini nggak jelas sih. Oke. Berapa perbedaan 8 dengan 4? Ada 4. Berapa perbedaan 7 dengan si 5? Ada 2. Jumlahin. 4 tambah 2, 6. Berarti ketidaksamaan dengan T1, 6. Sekarang, untuk C2-nya. 8 dengan 8, 0. 7 dengan 5, 2. Jumlahkan, ada 2. Berarti ketidaksamaan dengan C2 ada 2. Mana yang lebih apa? Kalau parameternya itu ketidaksamaan, kita ngambil yang mana? Paling tinggi atau paling rendah? Paling rendah ya, karena semakin nggak sama dia makin bagus. Berarti si data nol bakal kita masukkan ke C2. Masuklah dia ke sini. Oke, buatlah kayak gitu sampai semuanya ya. Baru kelompokkan mana klaster satu, klaster 2. Setelah itu jumlahkan cost-nya. Misalnya, data satu itu kan dimasukkan ke klaster satu. Berapa cost-nya? Ini data satu ya. Dia masukkan klaster satu, cost-nya 3. Makanya di sini 3. Data 2 di mana? Di klaster satu. Ya kan? Iya sih, klaster satu. Dia adalah 4. Makanya di sini 4. Klaster 5 di kelas data 5 di klaster satu juga. Berarti tarik 5 klaster satu 4. Berarti di sini 4. Jumlahkan itulah cost-nya. Nah, strategi Medoids ini eh, kita disuruh nyari poin atau klaster yang baru, random nih. Di sini
Dia makainya let the randomly selected point be 84. Oke. Jadi ini C1 atau C2 yang diubah? Oke, C2. C1-nya nggak diubah. C1-nya itu masih 4,5, tapi C2-nya diubah jadi 8,4. Hitung ulang. Oke. Ketika hitung ulang, berarti dia bakal berubah lah klasternya si new cost-nya. Nah, lihat new cost-nya ini. Bandingkan sama previous cost atau cost yang ini ya. Kalau hasil selisihnya itu, kalau si new cost dikurang previous cost, itu hasilnya lebih besar dari nol, berarti jangan di swap. Artinya, em, perubahan si centroid, ini kan diubah tadi kan, C2 jadi 8,4. Itu dibatalkan. Undo the swap. Harusnya ini diulang lagi ya sampai beberapa iterasi. Nah, kalau betul-betul yang paling cost yang paling kecil itu yang ini, berarti Medoids-nya itu tetap. Tapi kalau kita looping lagi, ternyata ada yang lebih kecil cost-nya berubah. Nah, kebetulan ini setelah dicari, dia 3,4 sama 7,4 ya. Berbeda sama yang ini, 4,5, 8,5. Berarti ini yang menjadi final Medoids. Aku nggak tahu sih apakah ini betul atau bug ya. Soalnya ini akhirnya itu menjadi center di sini. Inilah kita bilangnya. 3,4 di sini, ini 3, ini 4. Nggak mungkin ya di sini. 7,4, 7,4. Oke, ini ngebak, ini ngebak. Berarti final Medoidsnya itu kan dia mau bilang kan, karena dia undo, berarti dia mau bilang kan ini C1 4,5, C2 8,5. Sekian dan terima kasih, semoga sukses.